7 cara kita untuk membuli diri sendiri. Contohnya tuh kayak menunda-nunda, membanding-bandingkan, terus mengkritik diri sendiri. Nah, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Karin di NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau tanya nih ke Coach Andre. Jadi ada postingan di IG itu 7 cara kita untuk membuli diri sendiri. Contohnya tuh kayak menunda-nunda, membanding-bandingkan, terus mengkritik diri sendiri. Nah, aku mau tanya kalau dari segi NLP itu berpengaruh nggak sih terhadap diri kita sendiri? Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Andre. Hai Coach. Hai Karin. Oke Coach, aku mau tanya nih Coach. Jadi kan tadi ada postingan di IG nih Coach. Kalau misalkan ada 7 cara untuk kita tuh membuli diri sendiri. Kayak kita menunda-nunda, terus kita membanding-bandingkan kayak gitu Coach. Sebenarnya itu ada efeknya nggak sih Coach kalau kita ngomong dari segi NLP-nya Coach? Oke, nah ini menarik nih. Saya izin kasih bocoran ya. Di dalam NLP itu ada beberapa teknik terapi. Benar ya Karin? Iya, betul. Ada hal menarik nih. Dari menunda-nunda, dari pengalaman saya menterapi beberapa orang yang suka nunda-nunda lebih gampang depresi. Silakan buktikan kalau nggak percaya nanti. Itu nggak sih Coach? Kayak misalkan kalau nunda tuh, kalau dari aku ya, pikiran aku tuh gini. Misalkan nunda nih ngerjain tugas gitu kan, ditumpuk nih. Nah, nanti kedua tugas lagi ditumpuk. Nah, mereka berdua jatuh cinta, terus mereka beranak pinak jadi banyak gitu nggak sih Coach? Akhirnya depresi kan? Iya. Karin penasaran nggak apa penyebab nunda-nunda? Itu nggak sih Coach? Kayak yaudah deh besok aja deh, ntar aja gitu. Dari diri kita Iya. sendiri nggak sih Coach? Emang kita yang males gitu? Yes. Nih, ini udah termasuk membuli diri sendiri nih. Kitanya males. Oke. Oh iya, berarti saya salah satunya ya Coach ya? Apa? Berarti saya salah satunya. Saya nggak jawab ya. Nih, saya kasih analogi lagi ya Karin. Oke Coach. Oke, Karin boleh tahu suka band apa? Suka band nggak? Atau suka artis? Biasa aja sih Coach. Oke, boleh tahu nggak yang Karin suka apa tuh? Paling yang lama ya, yang Sheila on 7 atau misalkan Peter Pan gitu-gitu Coach. Nah, oke. Nah, anggap nih ya. Anggap Karin dikasih tugas agak banyak nih. Deadline-nya hari Minggu, oke. Dikasihnya hari Senin. Oke. Oke, nah kira-kira Karin akan langsung kerjain hari Senin atau nggak normalnya ya? Kalau aku nih ya. Iya. Kalau aku sih aku selesaiin hari Senin. Oh, oke, bagus. Kalau kebanyakan orang yang nunda-nunda? Ntar aja kalau aku pepet tuh. Oke, karena masih lama kan ya hari Minggu. Iya, betul. Nah, oke, anggap tiba-tiba Coach Arif kasih tiket Sheila on 7 ke satu korporat. Oke. Tapi jadwalnya mepet nih. Cuman besok jadwalnya. Pertanyaannya, kira-kira akan dibela-belain nggak atau ditunda-tunda sampai telat? Apanya nih Coach? Tugasnya tadi? Datang ke konser Sheila on 7. Enggak lah Coach, tetap on time lah. Apa yang membedakan antara kita menunda pekerjaan dengan kita langsung eksekusi apa yang kita suka? Mungkin karena itu kita suka, jadi kita harus cepet-cepet ngerjain gitu kali ya Coach. Kalau misalkan sesuatu yang kita tuh mikirnya, walaupun itu juga ada impact-nya sama kita ya, tapi kayak impact-nya tuh nggak secara langsung, kayak ya udah deh ntar dulu gitu kali ya Coach ya. Yes, nah itu kuncinya Karin. Sebenarnya orang menunda-nunda itu bukan dia males. Bisa jadi dia nggak suka sama bidang itu atau proyek itu bahkan. Oh, oke. Nah, udah mulai nangkep ya analoginya. Jadi sebenarnya bukan males, karena emang nggak begitu tertarik. Nih, misalkan Karin misalkan dikasih kerjaan, ya karena kerjaan aja, karena dibayarnya cuma pakai gaji, oke? Ya, dibandingkan dikasih kerjaan. Kalau dikerjain, misalkan kita langsung dapat cash 100 juta. Beda kan? Iya, beda Coach. Nah, itu maksud saya. Oh, oke. Jadi harus ada impact-nya langsung ke kita ya Coach? Yes, baik lagi yang sesi sebelumnya. Manusia kan menghindari ketidaknyamanan dan mengejar kenyamanan. Kuncinya 2 itu doang. Oh, tapi ini termasuk untuk kita menghambat kesuksesan kita kan ya Coach ya? Kalau kayak gitu. Karena kita yang tadi kita membuli diri sendiri kayak menunda-nunda kayak gitu kan, kita jadi bisa menghambat kesuksesan kita kan Coach? Iya, efek panjangnya iya benar, efek panjangnya. Kenapa orang menganggap menunda-nunda itu wajar? Karena nggak langsung berefek. Oke. Nah, sama kan kayak misalkan ada orang suka makan bakso kan? Dinasihatin orang, jangan terlalu sering bahaya, jangan terlalu sering bahaya. Kayak angin lalu kan? Iya. Sampai satu momen tiba-tiba di salah satu bagian tubuhnya ada benjolan kayak tumor.
Iya, benar, Coach. Baru dia mikir. Nah, kurang lebih ya manusia konsepnya seperti itu, Karin. Mm-mm. Yang kedua adalah membanding-bandingkan. Oke, Coach. Nyadar gak? Saya nggak tahu Karin dan teman-teman sadar atau enggak. Biasanya kebanyakan di sistem MLM sama di sistem asuransi, orang atas ya biasanya pakai teknik membanding-bandingkan. Misalkan, Karin berhasil closing sekian bla bla bla. Mm. Si Budi closing sekian, Mas Adi closing sekian. Dengan begitu mudahnya seolah-olah digambarkan gampang banget loh closing. Tapi kenyataannya pas kita terjun ke lapangan kok nggak sesuai. Kok Iya. saya nggak sejago Karin ya jualannya. Bener nggak? Sering nggak? Iya, betul, Coach. Nah, akhirnya karena pola pikir seperti ini, kita jadi mundur Karin. Jangan-jangan emang ini bukan bidang saya. Saya kan nggak jago ngomong. Saya kan ngomong gagap. Karin enak, cewek cantik. Jualan gampang. Saya susah. Pasti akan banyak alasan-alasan. Iya, betul, Nah, Coach. inilah efek membanding-bandingkan Karin. Oke, Coach. Jadi pola pikir seperti apa yang harus kita punya kan? Misalkan, wah Karin hebatnya bisa closing. Harusnya kita punya pola pikir, kita samperin si Karin. Tanya, Karin kok bisa sih closingnya besar? Nah, kita tanya, kita gali-gali, kira-kira ada gak yang bisa kita petik? Iya, betul, Coach. Nah, jadi mulai saat ini stop membanding-bandingkan ya teman-teman. Tapi uniknya, dalam NLP kan ada program ya, program karakter orang. Orang yang tipe programnya mengejar, dibanding-bandingkan malah jalan. Gimana tuh, Coach, maksudnya? Di NLP ada salah satu perbandingan karakteristiknya adalah program mengejar dan program menjauh. Iya, toward sama away from ya. Yes, benar. Nah, kalau seseorang yang programnya adalah toward, dia justru akan jalan kalau dibanding-bandingkan, Karin. Kenapa? Karena ego pride-nya besar sekali, dia nggak mau kalah. Tapi lain cerita, orang away from, dibanding-bandingkan, dia malah mundur. Oh, jadi tergantung kita tuh tipe yang mana dulu ya, Coach ya? Yes, inilah kenapa saya suka banget sama ilmu NLP, Karin. Nah, ada program-program lain ya, nggak cuma toward dan away from. Nanti teman-teman kalau penasaran, boleh tanya Karin kelasnya. Oke, Coach, siap, Coach. Gitu, Karin. Oke, Coach. Kalau yang ketiga nih, mengkritik diri sendiri, Coach? Ya itu yang tadi belum lama Karin lakukan. emang sayanya males. Itu bagian dari kritik diri sendiri. Udah aja kali ya, Mas. Oke, nah berikutnya kan kebanyakan orang tuh mencoba mengontrol semua hal yang dia mau. Misalkan, Karin dikasih target untuk closingin si X misalkan, atau A, atau B, atau C. Kebanyakan orang ketika jualan adalah, ketika kita udah target si X, apapun yang terjadi, X wajib closing. Benar nggak? Iya, betul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kita berupaya dengan segala hal mengontrol supaya orang itu closing. Dan tanpa sadar, kita jatuhnya akan ngejar dan bikin orang itu sebel loh kita. Jadi nggak nyaman gitu ya, Coach ya? Ya, itu kuncinya. Makanya kan, bener kan? Iya, benar. Semakin kita kejar, malah tuh customer jadi males, Coach. Karena pasti. Oke, Coach. Makanya kan Coach Arif selalu ngajarin hukum Pareto kan? Iya, Main banyak, bina hubungan, seleksi. Gitu. Bener kan? Cuman itu doang kan? Iya, betul. Nah itu, jadi akhirnya apa? Efeknya adalah calon customer nggak nyaman, kitanya tertekan. Dua kerugian. Nah, jadi intinya yang pengen saya sampaikan adalah, dibanding kita pengen mengontrol semua, lebih baik kita main banyak, atau main probabilitas, atau main kemungkinan. Oke. Jadi kita perbanyak prospek kita aja daripada kita harus mengontrol customer kita ya, Coach ya? Iya, benar. Oke, Coach. Menurut aku topik kali ini udah cukup nih, Coach. Nanti aku tanya-tanya lagi ya ke Coach Andre di sesi selanjutnya. Karin. Nah, menurut aku sudah cukup nih bincang-bincang kita sama Coach Andre. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh share di kolom komentar ya. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan NLP, teman-teman tinggal kunjungi di website kami di nlpleadershipindonesia.com. Nah, dengan saya Karin. Dengan saya Andre. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Dadah, Coach. Makasih ya. Dadah, Karin. Makasih.